Kalau lagi ada keluhan di telinga, boleh nggak sih langsung pakai aja obat tetes telinga? Eits, tahan dulu ya. Soalnya obat tetes telinga tuh ada macam-macam loh. Terus cara pakainya juga nggak boleh sembarangan. Mau tahu lebih lengkapnya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Halo, ketemu lagi sama saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Adanya penyakit atau gangguan telinga bisa aja nih bikin telinga kamu jadi terasa gatal dan nyeri. Disertai juga dengan keluarnya cairan mungkin, atau bahkan hilangnya kemampuan mendengar. Wah, kalau kayak gitu tinggal pakai obat tetes telinga aja kan, Dok? Nah, nggak segampang itu. Pemakaian obat tetes telinga perlu disesuaikan dengan kondisi yang menyebabkannya. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya, kamu sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter dan ceritain gejala gangguan telinga yang kamu rasain. Tujuannya supaya bisa dicari tahu penyebabnya dan diberikan penanganan yang sesuai. Sebagai langkah awal yang praktis, kamu juga bisa nih manfaatin layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, psikolog juga ada. Untuk konsultasi seputar gangguan telinga, kamu bisa pilih konsultasi dengan dokter THT. Yang bikin enak tuh di Halo Dokter, respons dokternya cepat banget. Biasanya kurang dari 5 menit, pertanyaan kamu udah dijawab sama dokternya. Penjelasan dokternya juga mudah dimengerti dan tentunya akurat secara medis. Kalau misalnya emang perlu, dokternya juga bisa bantu ngeresepin kamu obat yang sesuai untuk kondisimu. Udah gitu, nebus obatnya juga praktis lagi. Bisa langsung lewat fitur Halo Shop. Tinggal klik tebus obat aja, terus obatnya bisa dikirim dari apotek terdekat ke tempat kamu dalam waktu kurang dari 1 jam doang. Sacet banget nggak tuh? Dah, tunggu apa lagi? Langsung aja yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Sip, kita balik lagi ke penjelasan ya. Pas ngalamin keluhan di area telinga dan kamu meriksakan diri ke dokter, itu tuh dokter bakal ngecek kondisi telinga kamu mulai dari riwayat keluhannya, sampai ke pemeriksaan fisik, dan kalau perlu, sampai ke pemeriksaan penunjang. Tujuannya biar dokter bisa tahu apa sih kira-kira yang menjadi penyebab keluhan kamu, terus sejauh apa juga gangguannya, dan apa jenis penanganan yang kira-kira bisa diberikan. Dengan begitu nantinya pengobatan yang dilakukan akan efektif dan tepat sasaran. Nah, kalau emang bisa ditangani pakai obat tetes telinga, baru deh kamu diresepin obat itu. Tapi obat tetes telinganya juga nggak sembarangan nih. Dokter bener-bener bakal pilihin yang sesuai jenisnya untuk kondisi yang kamu alami. Loh, gimana tuh dok maksudnya? Emangnya ada berapa jenis sih obat tetes telinga? Jadi gini, paling nggak tuh ada 4 jenis obat tetes telinga yang bisa diberikan untuk mengatasi gangguan telinga. Saya coba jelasin satu persatu ya. Pertama, itu adalah obat tetes telinga jenis kortikosteroid, yang biasanya digunakan untuk meredakan rasa sakit, kemerahan, gatal, dan juga bengkak pada telinga akibat peradangan. Yang selanjutnya ada obat tetes telinga golongan antibiotik. Nah, biasanya obat ini diresepkan dokter untuk mengobati sekaligus meredakan gejala infeksi bakteri pada telinga, kayak pembekakan pada daun telinga, rasa gatal, rasa nyeri, dan juga keluarnya cairan dari telinga. Lanjut yang ketiga, obat tetes telinga anti jamur. Persis kayak namanya, obat tetes telinga ini akan diresepkan dokter untuk mengatasi infeksi telinga akibat jamur. Biasanya tuh gejalanya kayak telinga yang terasa gatal, terus bisa juga ada nyeri, kemerahan, dan timbulnya kotoran telinga berwarna putih kental yang bisa disertai dengan bintik-bintik hitam. Yang terakhir adalah obat tetes telinga golongan pelunak kotoran. Nah, obat tetes ini digunakan untuk mengatasi kondisi yang disebut cerumen-prop, yaitu saat kotoran telinganya terlalu banyak dan mengeras sehingga bikin saluran telinga jadi tersumbat dan ganggu pendengaran juga. Selain itu, ada juga obat tetes telinga yang mengandung campuran dari beberapa golongan obat, misalnya antibiotik dan kortikosteroid. Penggunaan obat tetes telinga kombinasi yang kayak gini juga bakal disesuaikan dengan gangguan telinga yang dialami oleh pasien. Oke, sekarang udah tahu apa aja jenis obat tetes telinga dan fungsinya. Next, kita masuk ke penjelasan tentang cara penggunaannya ya. Kan tinggal ditetesin doang, dok. Gampang kok. Jangan dianggap sepele ya. Meskipun kelihatannya gampang, tapi cara pakai obat tetes telinga, kayak yang saya tadi bilang, nggak boleh sembarangan. Biar obatnya bisa efektif dan keluhan kamu juga bisa segera teratasi. Sayang juga kan udah beli obat mahal-mahal, keluhannya nggak beres cuma gara-gara kamu salah pakai obatnya. So, aturan paling penting yang harus kamu ikuti adalah selalu gunakan obat tetes telinga sesuai resep dari dokter atau petunjuk pemakaian yang ada di kemasan obat. Kalau emang dirasa belum jelas, jangan ragu buat tanya ke dokternya, dok, ini gimana ya cara pakainya? Boleh dicontohin nggak? Jadi pas sampai di rumah kamu nggak bingung lagi, nggak ngangong-ngangong, dan bisa lebih pede buat netesin obat dengan benar. Di video ini saya bakal contohin juga nih cara pakai obat tetes telinga yang benar, tapi sebelumnya saya mau ingetin dulu buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter ya.
Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalau ada video tentang kesehatan terbaru, kamu nggak akan ketinggalan. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk memakai obat tetes telinga, kamu bisa melakukannya sendiri atau bisa juga minta bantuan orang lain. Kalau mau dipakai sendiri, biar lebih gampang, lakukan aja di depan cermin. Jadi kamu bisa ngarahin obatnya biar tepat sasaran. Buat anak-anak, khususnya yang di bawah 3 tahun, hal ini bisa dilakukan sambil berbaring. Tapi kalau udah lebih besar atau udah dewasa, bebas. Boleh sambil berbaring, boleh juga sambil duduk. Yang paling nyaman aja. Nah, sekarang saya akan jelasin step-stepnya secara umum nih. Pertama-tama, pastikan obat tetes telinga yang akan kamu gunakan kemasannya masih utuh. Dan juga perhatikan tanggal kadaluarsanya ya. Pastikan belum kadaluarsa. Terus sebelum pakai obat tetes telinga, cuci dulu tangan kamu dengan air mengalir dan sabun sampai bersih. Atau minimal pakai dulu hand sanitizer supaya nggak ada kontaminasi silang dari kuman-kuman yang ada di tangan kamu. Oke, kalau udah, kocok dulu botol obatnya sebelum dibuka tutupnya ya. Terus kalau obat tetesnya masih kerasa dingin, boleh tuh dihangatkan dulu dengan menggenggam obat tetes selama beberapa saat. Sekarang buka tutup botol obat tetes telinganya dan upayakan jangan sampai menyentuh lubang botol tempat keluarnya obat ya. Setelah itu miringkan kepala dan tarik ujung daun telinga pelan-pelan ke arah atas. Kalau ada ayah dan bunda yang mau memakaikan obat ini untuk anaknya yang masih kecil, tarik pelan-pelan daun telinganya ke bawah dengan posisi anak berbaring menyamping. Biar apa sih dok? Ya biar lubang telinganya lebih terbuka dan gampang juga buat tetesin obatnya. Kalau udah, sekarang tetesin obatnya secara perlahan sesuai dengan dosis yang diberikan. Kalau agak susah keluar obatnya, botolnya bisa ditekan perlahan sampai obat berhasil diteteskan. Saat melakukannya, jangan nempelin ujung botol obat tetes ke permukaan telinga biar nggak ada kontaminasi bakteri. Jadi, kasih sedikit jarak ya. Kalau udah selesai ditetesin, jangan buru-buru balik ke posisi tegak. Tahan dulu kepala dalam posisi miring selama beberapa menit. Ya, kira-kira sekitar 3 menit lah. Hal ini berguna buat memastikan bahwa tetesan obat sudah benar-benar masuk ke dalam telinga. Soalnya kan liang telinga tuh kecil dan dalam ya. Terus juga jalurnya berkelok-kelok. So, supaya benar-benar yakin obatnya berhasil masuk, mending tunggu bentar aja. Next, kamu bisa juga bantu masuknya obat dengan menekan bagian telinga luar yang menonjol nih. Terus dipijat secara memutar dan lembut. Cara ini bisa juga bantu biar obatnya nggak gampang ngalir keluar lagi. Yang terakhir, tutup kembali obat tetes telinga dan simpan di tempat yang kering dan sejuk. Terus cuci kembali tanganmu setelah pakai obat tetes telinga. Gimana nih? Udah lebih jelas belum cara pakai obat tetes telinganya? Mudah-mudahan bisa bantu kamu dan keluarga ya. Jangan lupa buat sesuaikan cara pakai ini dengan anjuran dokter kamu juga. Sebelum saya tutup, saya mau ingetin nih, kalau setelah pakai obat tetes, tapi kok kayaknya gangguan telinganya belum juga membaik ya. Nah, jangan sembarangan ningkatin dosis tetesannya atau tiba-tiba stop obatnya di luar dari anjuran dokter. Sebaiknya diperiksakan aja kembali ke dokter yang menangani. Alright, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, boleh. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.